Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Salve dan salam jumpa kembali. Kiranya damai Kristus selalu beserta kita dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya ada yang sakit, marilah saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mohon oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Siapapun mereka yang sakit, mereka yang menderita, mereka rindu untuk sembuh. Semoga Tuhan menyembuhkan mereka. Kembali saya mengajak, ayo mari kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Bacaan Injil liturgi misa hari ini. Baik, kita dahului dengan tanda kemenangan, tanda keselamatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencoba dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, cinta dan cinta kasih lagi. Kata yang indah di dalam kehidupan kita ini. Cinta itu seperti hantu, kata seorang bijak, dan menjadi objek pembicaraan banyak orang, baik orang muda yang sedang lagi jatuh cinta, atau anak-anak, orang tua, sesama yang juga lagi sedang saling mengasihi. Cinta dan kasih. Demikian juga kata orang bahwa cinta itu buta, tetapi bersinar. Ada yang mengatakan cinta itu benci tapi rindu. Rindu tapi benci. Itulah misteri cinta. Juga ada lagi yang lain mengatakan dalam pepatah bahasa Latin, dia mengatakan di mana ada kasih, di mana ada cinta dan kasih, di sana hadirlah Tuhan. Ubi est caritas, ibi Deus est. Memang cinta kasih dapat dipahami secara berbeda-beda, sesuai dengan situasi dan keberadaan dirinya. Apapun definisinya, seperti kata orang-orang tadi, namun sekurang-kurangnya ada semangat pengorbanan yang menggelora dan semangat berdedikasi yang tinggi. Itulah cinta, itulah kasih. Jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang ahli Taurat dalam bacaan Injil hari ini bukan sekadar wacana biblis atau teologis, tetapi sikap dasarnya terhadap Allah dan hukum Yahudi. Kata Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Para pengajar Yahudi di zaman Yesus sering meringkas hukum itu dalam pernyataan singkat. Banyak hukum yang di atas ditaati oleh orang-orang Yahudi. Misalnya hukum kurban, hari Sabat, pengadilan, moral, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi. Berbagai hukum yang terkandung di dalam hukum Taurat itu perlu dan baik. Karena semua hukum Allah adalah mulia. Namun sumber dan dasar bagi semua hukum itu haruslah kasih. Sumber dan landasan dasar hukum itu adalah kasih. Tidak ada hukum yang bisa dijalankan dengan benar tanpa dilandasi dan disemangati oleh hukum kasih. Santo Agustinus, dia hidup di Afrika Utara, mengatakan seperti ini: non intratur in veritatem nisi per caritatem. Manusia ini tidak akan masuk ke dalam kebenaran kalau tidak melalui kasih. Jadi kasihlah yang menuntun manusia kepada kebenaran. Hanya melalui dan di dalam kasih orang dapat menggapai kebenaran sejati. Demikianlah kata Santo Agustinus. Hari ini Yesus meminta kita, para murid, untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Karena kita memang sepenuhnya adalah milik Allah. Allah menciptakannya untuk dirinya. Kita diciptakan untuk mengalami cinta kasih Allah. Dan cinta itu hanya bisa dibalas dengan cinta. Karena itu, kita pun harus wajib mencintai Allah dan mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Maka kita akan bersatu dengan Allah, dengan Dia. Dan disinilah letak kebahagiaan terdalam bagi setiap manusia. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, bagi Yesus, cinta kasih sejati kepada Allah harus dikonkretkan, harus diaplikasikan atau diwujud nyatakan di dalam hidup ini dengan tindakan mengasihi sesama. Demikian pun cinta kasih kepada sesama harus berorientasi kepada Tuhan. Jadi ada timbal balik. Mengasihi Tuhan harus juga mengasihi manusia. Mengasihi manusia harus terarah kepada Tuhan. Inilah hukum baru yang diajarkan oleh Yesus demi membangun dan memulihkan relasi antara Allah dan umatnya dan antara sesama manusia. Jadi memulihkan kembali relasi kita dengan Allah, Allah dengan umatnya, dan antara kita sesama umat manusia. Cinta kasih kita kepada Allah itu tidak akan terwujud kalau kita tidak mencintai sesama. Karena dalam diri sesama itu, itulah gambar Tuhan yang hidup. Dalam diri sesama itulah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Masih ingat cerita pada akhir zaman? Ketika berdiri di hadapan Hakim Maha Agung, apa yang akan dikatakan Hakim? Masuklah sebelah kanan kawanan domba, kita diterima. Kalau tidak diterima, masuklah sebelah kiri kawanan kambing. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
dan seterusnya. Maka mungkin ada orang akan bertanya, Tuhan, kapan kami melihat Tuhan lapar dan kami tidak memberi makan? Kapan kami melihat Tuhan haus dan kami tidak memberi minum? Maka dia akan menjawab, apapun yang kamu tidak lakukan kepada saudaraku yang paling kecil ini, kamu tidak melakukan kepada aku. Demikian pun yang sebelah kanan, dia akan menjawab, bertanya, Tuhan, kapan kami melihat Tuhan lapar dan kami kasih makan? Kapan kami melihat Tuhan haus dan kami kasih minum? Dan lain sebagainya. Juga Tuhan Hakim itu akan menjawab, sebab ketika kamu melakukan hal yang sekecil apapun kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu juga melakukan untuk aku. Memang di dunia ini kita tidak pernah bertemu muka dengan Tuhan, dengan Hakim yang maha agung, Hakim pengadilan akhir. Tapi kita bertemu dengan Tuhan di dalam saudara kita yang hina dina. Kita bertemu dengan tertatap muka dengan saudara kita yang menderita, miskin dan sengsara. Sahabatku, saudaraku yang terkasih. Karena itu kita tidak bisa mencintai Allah, tetapi membenci sesama. Atau mengasihi sesama, tetapi tidak pernah berdoa dan tidak pernah datang untuk bersatu dengan Tuhan. Sahabatku, saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus menghendaki para murid selalu belajar hidup dalam kasih. Karena itu perintah mengasihi sejatinya selalu aktual bagi siapa saja dan di mana saja. Kasih tidak pandang bulu. Kalau kita berani mengasihi seseorang atau sekelompok orang, baik yang layak kita kasih dan kita ampuni, maupun yang tidak layak kita kasih dan kita ampuni, seumpama mereka itu musuh, itu pun kita kasih, kita ampuni. Maka kita sedang mewujudkan hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus di dalam hidup kita. Perbuatan kasih atau mengasihi bukanlah harus perbuatan yang hebat, bukanlah harus perbuatan yang luar biasa, yang istimewa, yang mungkin akan dipuja-puji oleh banyak orang. Perbuatan kasih itu mungkin baik di mata manusia karena sampai dipuji orang. Luar biasa itu. Tetapi belum berarti perbuatan itu adalah perbuatan cinta kasih yang sejati. Ingat, hukum memberi tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Perbuatan kasih justru kita jumpai dalam perbuatan yang sangat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang ibu yang dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran, menyiapkan makanan, minuman untuk keluarga, mengurus rumah tangga dengan penuh kasih sayang, anak-anak membantu orang tua dengan penuh kasih sayang. Semuanya itu dilakukan dengan penuh kasih sayang. Mungkin mereka sendiri tidak menyadari. Tetapi itulah perbuatan cinta kasih yang sejati. Perbuatan cinta kasih yang sejati tidak perlu harus yang luar biasa, yang hebat-hebat. Berbuat baik atau memberi kasih dengan sayang. Tidak pernah menuntut balas. Tidak pernah mengharapkan pujian dari orang. Inilah perbuatan kasih yang sejati. Menyadari bahwa kita setiap hari melakukan perbuatan kasih. Melalui perbuatan yang sederhana, itu akan membantu kita semakin mudah mensyukuri apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Itu akan mudah mendorong kita untuk mensyukuri apa yang telah kita terima, apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita murid Kristus berusaha terus selalu hidup di dalam kasih. Kasih yang sejati. Kasih yang tanpa pamrih. Kita harus ingat
bahwa Allah sangat mengasihi orang berdosa. Yesus Kristus datang bukan untuk orang suci, bukan untuk orang benar. Yesus Kristus datang bukan orang sehat, tapi ia datang untuk orang berdosa. Ia datang untuk orang sakit. Yesus datang untuk orang sengsara. Tetapi satu hal yang harus kita ingat bahwa Allah membenci dosa. Walaupun dia datang untuk orang berdosa, tapi Allah sungguh membenci dosa. Ini yang harus kita ingat. Maka marilah kita selalu mengasihi Allah dan sesama, bahkan mengasihi musuh-musuh kita, untuk menggenapi rahmat Allah yang telah lebih dahulu dicurahkannya kepada kita di dalam kasih sayangnya. Hukum cinta kasih Kristus adalah undang-undang dasar kerajaan surga. Barang siapa mau masuk dan hidup dalam kerajaan surga, dia harus mentaati undang-undang dasar kerajaan surga, yaitu hukum cinta kasih Kristus. Sahabatku, demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, semoga kasih-Mu yang telah kami peroleh daripada-Mu, kami juga mau membagi-bagikan kepada sesama dengan tanpa pandang bulu, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua.